Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu yang terus menyertai kami hingga saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 43. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tema kita, generasi muda menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memahami tema ini, kita pun dapat melihat lewat Alkitab bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dan penuh dengan berkat bagi setiap pemuda atau setiap orang-orang muda. Tuhan ingin agar setiap anak muda dapat masuk dalam panggilannya untuk memperoleh masa depan yang cerah. Tuhan pun ingin membangun kerajaannya di bumi seperti doa Bapa kami, di mana dikatakan menjadikan bangsa-bangsa menjadi muridnya. Tuhan berkeinginan agar para pemuda memiliki studi yang baik dan berhasil, sehingga di kemudian hari pun boleh mendapatkan pekerjaan atau usaha yang mapan dan sesuai dengan panggilan Tuhan semula atas kehidupan orang-orang muda itu masing-masing. Tuhan juga ingin agar setiap anak muda yang menjadi pengikutnya pada akhirnya akan menemukan pasangan hidup yang sepadan sebagai penolong yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupannya untuk membentuk keluarga yang ilahi, sehingga akan lahir pula generasi-generasi ilahi yang akan menjadi berkat bagi keluarga, komunitas, kota, dan bangsanya. Saudara-saudaraku, kita pun bertanya, apakah generasi muda saat ini menjadi orang atau menjadi orang-orangan? Apakah orang muda telah menjadi sosok yang profesional dengan paradigma yang visioner, atau menjadi sekedar makhluk
pragmatis dengan paradigma hedonis. Saudara-saudaraku, kita tahu pada fakta dunia saat ini, di sisi yang lain, tantangan dari dunia ini bahwa kian hari kian berat dan sulit. Narkoba, seks bebas, pornografi, pergaulan buruk dan pergaulan bebas, hedonisme yakni paham yang menyukai hura-hura ataupun kesenangan semata-mata dan sebagainya telah dipakai oleh iblis untuk membuat anak-anak muda, terlebih anak-anak muda pengikut Yesus, jatuh di tengah jalan atau gagal dalam menggapai masa depan yang Tuhan telah sediakan. Fakta yang telah membuktikan hal itu bahwa pengguna narkoba dan pelaku seks bebas adalah mayoritas anak muda. Padahal dalam kerajaan Tuhan, anak muda menjadi pioner yang sangat memiliki potensi dan peranan penting. Dari nas renungan kita, tokoh Yusuf yang kalau kita baca lebih awal dari pasal 37, bagaimana kita melihat kepribadian Yusuf, bagaimana Tuhan membentuk dia melewati semua proses sampai pada teks renungan kita ini. Yusuf sungguh sangat luar biasa, dituntun oleh tangan Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf telah dapat mengartikan mimpi Firaun, lengkap dengan usul tentang bagaimana 7 tahun kelimpahan dipakai untuk menangani ke-7 tahun kelaparan. Dan dari perikop ini juga dilaporkan bagaimana tanggapan Firaun serta semua pegawainya. Itu dapat kita baca di ayat 37 sampai 38. Dan kemudian usul Firaun, kemudian pelantikan Yusuf, kemudian beberapa peneguhan lagi oleh Firaun. Itu bisa kita baca seterusnya di ayat 44 sampai 45. Yusuf seorang muda menjadi pelaku yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Yusuf menjadi pelaku dalam perikop sesudahnya, tetapi di sini Firaun adalah pelaku. Semangat Firaun untuk Yusuf nampak dalam pelantikannya yang diceritakan secara terperinci, termasuk pakaian, cincin, dan memperkenalkan Yusuf kepada rakyat. Dan di ayat 44 menekankan lengkapnya kuasa Yusuf, dan ayat 45 bahwa dia menjadi terintegrasi dalam jaringan para penguasa di Mesir. Saudara-saudaraku, namun di balik semua itu, di balik keputusan Firaun, ada tangan Allah, yakni Roh Allah yang terus menyertai memberkati Yusuf. Dan Yusuf pun mengakui bahwa kemampuannya itu semua diperoleh dari Allah. Dan Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bagaimana orang-orang muda menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa ini. Bahwa di tahun 2021 gereja kita GBKP telah mencanangkan tahun pelayanan di mana generasi muda menjadi berkat. Kiranya tema ini tidak hanya ada sepanjang tahun 2021, tetapi tema ini akan memberikan tetap spirit secara terus-menerus kepada kita, bahwa orang-orang muda sungguh boleh menjadi berkat. Kita tahu di masa pandemi, di mana kita memiliki kebiasaan yang baru, termasuk dalam peribadahan, orang-orang muda sungguh nampak terlibat lewat
pelayanan beribadah yang diadakan secara live streaming, yang mempergunakan IT dan juga model-model ibadah yang lain, yang dimana di sana sungguh pemakaian teknologi informasi itu semua dikelola oleh orang-orang muda. Ini tidak bisa kita menutup mata tentang peran anak-anak muda di tengah-tengah gereja. Dan kiranya gereja memberi peluang untuk ruang bagaimana anak-anak muda kita bisa berkarya, berkreasi, mengembangkan talenta dan kemampuan mereka untuk dapat melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh memang banyak tantangan orang-orang muda. Bagaimana caranya agar orang-orang muda, anak-anak muda kita terluput dari jerat si iblis melalui kesenangan dunia yang hanya sesaat saja, yang dapat merusak kehidupan mereka ke masa depan. Kalau Rasul Paulus pernah berkata dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 2, bahwa untuk hidup tidak serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budi, sehingga setiap kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, yakni apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ini juga berlaku kepada orang-orang muda. Dan satu-satunya cara agar hidup kita sebagai orang percaya, khususnya anak muda, dapat berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, adalah dengan terpaut kepada firman Tuhan itu sendiri, seperti yang dicatatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17. Jadi saudara-saudaraku, pemazmur pun pernah berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, menegaskan bagi setiap anak muda Kristiani yang ingin hidupnya senantiasa bersih, yaitu dengan menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam tahun ini terus orang-orang muda kita sungguh tetap menjadi berkat, karena mereka juga selalu terpaut kepada Tuhan yang dapat membimbing mereka kepada yang baik, seperti Yusuf mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usahanya, dalam setiap problema kehidupannya. Dan dengan itulah Roh Allah terus menyertai dia, dan Tuhan selalu memberikan keberhasilan. Saudara-saudaraku, dalam tahun ini juga Tuhan kiranya terus membimbing anak-anak muda kita, orang-orang muda di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Orang-orang muda sungguh menjadikan hidup mereka untuk menjadi berkat yang membawa kebaikan kepada orang tua dan juga kepada gereja, masyarakat, terlebih kepada dirinya. Saudara-saudaraku, kita pun sebagai orang tua tetaplah menjadi sahabat dalam perjuangan anak-anak muda kita, agar mereka bersama dengan kekuatan yang dari Tuhan dapat selalu memberi yang terbaik dalam hidupnya. Dan dalam masa mudanya pun mereka sudah menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat, seperti Yusuf menjadi berkat di negeri Mesir dan negeri di sekitaran Mesir. Yusuf menjadi berkat ketika dia masih muda, karena dia mengandalkan Tuhan. Marilah berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Kami mau Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.